Data dari Badan Pangan Nasional mencatat harga beras premium pada 2025 menembus harga Rp17.000 per kilogram, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Bukan cuma soal beras, cabai, bawang hingga telur pun ikut naik. Di sisi lain, pendapatan masyarakat bawah stagnan. Petani tidak menikmati harga tinggi karena biaya produksi dan tengkulak menekan margin mereka. Sementara itu, sebagian besar konsumsi rumah tangga Indonesia, lebih dari 60% habis untuk kebutuhan pangan. Di balik angka itu, ada cerita tentang rantai pasok yang rapuh, ketergantungan impor, dan ketimpangan struktur ekonomi pangan. Krisis harga pangan bukan cuma soal dapur rumah tangga. Ia mempengaruhi daya beli, kemiskinan, hingga stabilitas sosial dan politik. Ketika rakyat kesulitan membeli kebutuhan pokok, kepercayaan pada negara ikut tergerus. Menurut FAO, Food and Agriculture Organization, krisis pangan adalah kondisi ketika harga bahan pokok naik signifikan dan akses terhadap pangan bergizi menurun. Fenomena ini disebut krisis harga pangan, di mana kondisi ketika harga bahan pokok naik tajam dan berlangsung lama karena gangguan pasokan, distribusi, atau kebijakan. Di Indonesia, ini sering terjadi karena 3 hal utama. Pertama, distribusi terganggu. Misalnya, karena cuaca ekstrim atau infrastruktur buruk. Kedua, ketergantungan pada impor, seperti beras, kedelai, atau gula. Ketiga, kebijakan tidak konsisten. Misalnya, buka tutup impor tanpa strategi jangka panjang. Dalam teori food security dari Amartya Sen, krisis bukan hanya soal ketersediaan pangan, tapi juga ketimpangan akses. Artinya, pangan bisa tersedia di pasar, tapi rakyat miskin tidak mampu membeli. Dampak sosial dan ekonomi kenaikan harga pangan langsung memukul masyarakat berpenghasilan rendah. BPS mencatat 40% pengeluaran rumah tangga miskin digunakan untuk makan. Artinya, sedikit kenaikan harga beras bisa mendorong jutaan orang kembali ke garis kemiskinan. Secara sosial, muncul fenomena ketimpangan baru di mana kelas menengah atas bisa tetap konsumsi, sementara rakyat kecil berhemat dan mengurangi gizi anaknya. Kondisi ini bisa memicu ketegangan sosial dan politik, seperti yang terjadi di banyak negara saat harga pangan melonjak. Solusi tidak bisa instan, tapi bisa dimulai dari langkah-langkah konkret teruntuk pemerintah. Kalau boleh merekomendasikan, pertama, perkuat produksi lokal dengan mendorong petani kecil dan koperasi pangan dengan berbasis koperasi. Ya, BUMDes harus bisa diawasi, bisa berjalan dengan semangat gotong royong rakyat, bukan segelintir orang, agar setiap wilayah punya stok cadangan sendiri. 2, bangun kedaulatan pangan, kurangi ketergantungan impor. Dan ketiga, perkuat distribusi dengan digitalisasi rantai pasok supaya harga petani dan konsumsi lebih transparan. Keempat, edukasi konsumsi lokal agar masyarakat tidak tergantung produk impor mahal. Kelima, berikan subsidi tepat sasaran untuk komoditas yang langsung memengaruhi rakyat kecil, bukan untuk permainan pemain besar. Keenam, dorong diversifikasi pangan lokal seperti sorghum, umbi, jagung agar ketergantungan beras bisa berkurang. Dalam pandangan ekonomi kerakyatan ala Bung Hatta, pangan bukan sekedar komoditas ekonomi, tapi hak hidup rakyat. Negara wajib hadir memastikan setiap warga bisa makan layak dan bergizi. Kalau kita, solusi untuk personal, untuk kita sebagai rakyat dalam melihat
kenaikan harga pangan. Pertama, mulai menanam kebutuhan dasar sendiri, tak perlu besar. Sebisanya cukup cabai, kangkung atau bawang daun-daun di halaman sesuai dengan kebutuhan. Kedua, gabung komunitas pangan lokal atau koperasi konsumsi dengan membeli langsung dari petani, harga bisa ditekan dan petani untung. Ketiga, bijak dalam belanja dan kurangi food waste. Karena harga tinggi naik hanya soal stok, tapi juga pola konsumsi. Keempat, gunakan platform digital lokal untuk membandingkan antara harga dan cari alternatif sumber daya pangan. Pada kesimpulannya, krisis harga pangan bukan hanya soal ekonomi. Ini soal keadilan dan kedaulatan rakyat atas pangan. Kalau pangan dikuasai segelintir elit, rakyat akan selalu lapar dan sistem yang tidak berpihak. Tapi kalau kita bersama membangun dari bawah, dari halaman rumah, dari koperasi desa, dari pilihan konsumsi kita, sedang menciptakan kedaulatan pangan yang sesungguhnya. Tetap semangat untuk kita semua, tetap sadar dan tetap berdaya untuk kita, bagian kecil dari rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.